Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, siang mahasiswa sekalian. Pada kesempatan pertama, sesi pertama ini kita eh, yang masuk dalam mata kuliah statistika akan mempelajari beberapa topik kajian dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan. Nah, ada beberapa bahan atau buku yang akan kita gunakan, baik yang sifatnya konseptual, teoritis, ataupun yang sifatnya praktikal. Nah, untuk sesi pertama ini, dalam mata kuliah statistik ada beberapa buku yang akan kita gunakan. Kita akan mengkombinasikan beberapa buku yang nanti mana yang paling profesional, paling memungkinkan untuk kita gunakan, itu yang akan kita gunakan. Mahasiswa juga akan dibagikan beberapa buku yang juga akan kita kaji. eh, Nanti akan dapat di-download melalui laman Google Drive kami. Nah, untuk mata kuliah statistika yang sesi pertama ini kita akan belajar mengenai pengantar terlebih dahulu. Buku yang pertama yang akan digunakan adalah buku dari Bu Siswandari. Uh, di pengantar awal mengenai statistika, kita belajar dulu mengenai apa itu statistika. Ada statistika, ada yang juga disebut sebagai statistik. Nah, bedanya adalah statistika itu merupakan ilmu. Nah, di sini si statistika itu merupakan ilmu. Jadi dia merupakan cabang ilmu matematika. Nah, jadi fungsi ilmu statistika itu digunakan untuk pengumpulan, penggambaran, representasian, penganalisaan data kuantitatif. Jadi data yang digunakan untuk menguji, untuk mengolah, untuk menganalisis itu berasal dari data kuantitatif. Nah, untuk statistika semacam itu. Jadi yang kita sering pelajari itu saat di SMA barangkali itu penggunaan data statistik untuk mengukur mean, rata-rata, median atau nilai tengah dan modus itu lazimnya di statistika dasar. Namun karena statistika yang ada di pendidikan geografi itu blended antara statistika 1 maupun statistika 2, maka untuk mengefisienkan kajian saya mengabaikan aspek tersebut, meskipun nanti akan sekilas kita akan kupas juga. Nah, untuk statistik itu adalah kajian dalam hal pengukuran. Jadi fungsi dia dalam statistik itu adalah lebih kepada pengukuran, analisis data pada data-data numerik semacam ini. Jadi sifatnya data-data yang merupakan bilangan. Nah, statistik itu sendiri itu disebut sebagai alat atau tool. Nah, jadi untuk analisis data. Bedanya dengan statistika, statistika ini disebut sebagai kajian, sifatnya atau ilmu. Sifatnya lebih luas, cakupannya lebih luas, lebih beragam. Dari hulu pengukuran sampai hilir pengukuran itu dikaji di statistika. Namun di statistik itu terfokus pada pengolahan data yang sifatnya yang berupa data numerik seperti ini. Nah, jadi statistik itu lazimnya itu kalau di ilmu statistika itu digunakan untuk sampel atau sebagai simbol untuk menyatakan variansi atau ragam dari sampel. Jadi sampel itu memiliki ragam. Sebagai contoh misalkan penghasilan orang tua dari mulai 5 juta, 4 juta, 3 juta, 1,5 juta, 500.000 dan lain sebagainya. Itu ada variansi, ada ragam yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, untuk mengkaji itu perlu di generalisir atau
kita bilang mungkin digabungkan menjadi satu, kemudian diglobalkan. Jadi misalkan rata-rata penghasilannya adalah 3 juta, 2,5 juta misalkan. Nah, itu adalah kajian dari statistik. Nah, jadi eh, lingkupnya cukup terbatas pada aspek pengukuran saja. Namun di statistika itu bukan hanya sekedar pengukuran, tapi dia dimulai dari tahap pengumpulan data atau collecting sampai kepada analisis data. Jadi kita sampai kepada bagaimana menginterpretasikan atau menerjemahkan data yang ada di suatu kasus, suatu kajian. Begitu. Nah, untuk statistika itu data itu ada berbagai macam. Data yang ada di statistika itu bisa berupa data hmm, statistik maupun data non statistik. Hmm, Data dalam statistik itu jadi ada yang kita sebut sebagai data, ada yang disebut sebagai informasi. Kalau data itu pada prinsipnya itu merupakan fakta, baik itu berupa deskripsi atau numerik, data-data numerik atau data-data angka atau bilangan. Nah, jadi fakta atau data hasil dari perolehan eh, yang berasal dari data primer ataupun sekunder itu digunakan sebagai bahan untuk menarik kesimpulan. Sebagai contoh, misalkan tadi saya sampaikan penghasilan itu dari mulai 5 juta sampai 700.000 misalkan. Nah, kemudian data tadi adalah angka atau nominal yang menunjukkan bahwa satu individu memiliki 5 juta penghasilannya. Ada juga yang memiliki 3 juta penghasilannya. Ada juga yang memiliki 1 juta penghasilannya. Nah, ada juga yang memiliki 700.000 penghasilannya. Nah, data itu informasi tadi. Jadi eh, yang menunjukkan 700.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta dan seterusnya itu sebagai data. Artinya di sini masih sifatnya sangat mentah dan belum bisa dijadikan sebagai alat untuk penyimpulan. Jadi masih sifatnya masih mentah atau setengah matang. Itu. Nah, maka data itu nanti akan diolah. Kemudian setelah hasil dari olahan tadi bisa dikatakan sebagai informasi baru gitu. Atau kita bilang informasi adalah hasil generalisasi, hasil penyortiran atau penyaringan data-data menjadi sebuah informasi baru. Nah, untuk pengumpulan data itu ada beberapa cara yang digunakan. Nah, cara untuk pengumpulan data itu disebut sebagai instrumen, alat. Instrumen itu merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh data. Nah, instrumen itu ada berbagai macam, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Itu ada banyak alat atau banyak cara. Yang lazimnya digunakan dalam pendidikan itu adalah data statistik, baik berupa uh, angket, kuesioner, wawancara, dokumentasi. Itu adalah data yang lazim digunakan untuk penelitian. Nah, data-data tadi itu merupakan instrumen atau perangkat. Jadi perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, perangkat tadi, instrumen tadi sekali lagi dapat berupa uh, ini tes, kemudian kuesioner. Kalau tes itu contohnya misalkan ujian akhir semester, kemudian kuesioner itu bisa melalui pengisian langsung ke masyarakat atau ke siswa. Bisa juga wawancara. Nah, wawancara itu bisa kepada siswa, kepada guru, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Nah,
termasuk juga dokumentasi, misalkan absensi kehadiran siswa, data statistik atau monografi siswa, itu merupakan instrumen atau alat. Tuh. Kemudian atribut itu perangkat yang ada di dalam sebuah instrumen. Nah, perangkat itu atribut itu karakteristik dari unit-unit analisis. Ya, jadi karakteristik itu bisa di dalam instrumen itu ada karakteristik dalam hal sama-sama kepada siswa, tapi atribut itu sendiri bisa menyangkut aspek penghasilan orang tua, aspek hasil belajar siswa, aspek disiplin belajar siswa, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah atribut bagian dari instrumen penelitian. Nah, ada juga istilah yang disebut sebagai variabel. Variabel itu adalah konten atau isi atau bagian utama yang akan dikaji atau akan diteliti. Sebagai contoh, variabel ini adalah misalkan hasil belajar siswa. Nah, nanti kita akan belajar ini lebih lanjut mengenai variabel itu. Jadi variabel itu adalah pengelompokan atau generalisasi dari kajian. Sebagai contoh tadi, hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa diukur dari mana? Diukur dari tes hasil belajar. Nah, tes hasil belajar itu adalah salah satu alat instrumen untuk mengukur hasil belajar siswa itu sendiri. Nah, jadi variabel itu menentukan instrumen apa yang akan digunakan. Variabel yang digunakan itu jangan sampai instrumen yang digunakan berbeda. Dalam artian misalkan gini, kita mengukur hasil belajar siswa, kita tidak bisa menggunakan angket untuk parameter misalkan kehadiran siswa. Untuk mengukur hasil belajar, maka alat yang digunakan, instrumen yang lebih tepat digunakan adalah instrumen tes. Jadi dengan tes, maka kita bisa mengetahui hasil belajar dari siswa. Kemudian variabel jika kita ingin mengukur perilaku atau keaktifan siswa di dalam pembelajaran sebagai variabel. Nah, instrumen yang digunakan adalah angket, bisa juga wawancara. Nah, jadi angket dan wawancara itu merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dari penelitian. Itu. Nah, sebagai contoh lain, variabel itu misalkan keterampilan belajar siswa setelah mengikuti praktikum. Nah, apakah keterampilannya meningkat? Nah, untuk melihat keterampilan, maka bisa diperoleh menggunakan observasi, bisa juga menggunakan kuesioner. Nah, keterampilan tadi itu adalah variabel, sedangkan kuesioner, angket, kuesioner atau angket, dan wawancara atau observasi itu adalah instrumennya. Termasuk barangkali adalah jenis kelamin. Jadi variabel itu adalah berbagai macam ragam pengelompokan, pengeneralisasian dari data. Dalam bagian lain, ini buku dari Ardianti dan Fakhriah. Jadi di dalam statistik maupun statistika itu akar muasalnya itu berasal dari status atau dalam bahasa Latin maupun state dalam bahasa Inggris atau juga stat dalam bahasa Belanda. Nah, jadi di sini kajiannya adalah negara. Jadi statistik itu sendiri adalah asal atau akarnya adalah dari bahasa-bahasa yang menunjukkan atau mengartikan sebagai sebuah negara. Nah, jadi statistik itu awalnya itu adalah kumpulan bahan keterangan atau data. Jadi keterangan atau penjelasan sebagai data bisa berupa angka maupun tidak berupa angka. Jadi sifatnya deskriptif, naratif. Nah, pada perkembangannya statistik itu berkembang
namun dibatasi pada aspek kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka saja atau data kuantitatif. Nah, jadi statistik di sini data yang sifatnya kuantitatif atau data yang berupa angka. Nah, sedangkan keterangan itu bukan berupa angka, tapi keterangan itu sendiri juga dapat di generalisir atau dapat dikuantifikasikan. Sebagai contoh tadi jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Nah, itu sebagai data. Namun data tadi bisa dikuantifikasi, bisa disimbolkan, bisa dikodekan. Itu sehingga nanti bisa menjadi sebuah data statistik. Di sini dikatakan bahwa statistika itu merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara mengumpulkan data. Jadi dalam statistik itu sama seperti tadi buku yang pertama. Jadi statistik itu pengertiannya adalah pengumpulan dari berbagai macam data. Jadi dia mengumpulkan terlebih dahulu, collecting. Pengumpulan data tadi sebagaimana saya sampaikan dapat diperoleh melalui berbagai macam cara. Pengumpulannya bisa dengan tes, kuesioner, angket, dokumentasi, dan lain sebagainya. Kemudian diolah, data tadi diolah dengan menggunakan instrumen atau perangkat statistik, tergantung kajian apa yang mau kita teliti, skupnya apa, tujuan arah penelitiannya semacam apa. Nah, baru kemudian kita bisa menentukan alat apa untuk mengolah data tersebut. Jadi ada kriteria-kriteria tertentu untuk menentukan alat analisis yang tepat digunakan untuk mengolah data. Nah, setelah data tadi kita olah, maka dilakukan penarikan kesimpulan. Jadi, data yang sudah dikumpulkan itu disimpulkan. Nah, hasil penyimpulan tadi itu dapat berupa informasi baru. Nah, setidaknya dapat berupa data baru. Nah, data tadi kalau di dalam penelitian pendidikan misalkan itu ada deskripsi data penelitian misalkan. Nah, di dalam deskripsi data itu kita akan melakukan generalisasi dan akan menyimpulkan apakah ada hubungan misalkan antara minat baca terhadap hasil belajar siswa. Nah, untuk menjawab itu maka data tadi dikumpulkan, kemudian diolah dan disimpulkan. Nah, hasil penyimpulan tadi akan menjawab masalah penelitian. Apakah ada hubungan antara minat baca terhadap hasil belajar. Nah, dan hasil penyimpulan itu nanti akan ada semacam rekomendasi-rekomendasi yang diberikan. Bagaimana supaya minat belajar itu meningkat? Siswa yang minat belajarnya rendah, bagaimana bisa meningkat? Siswa belajar yang rendah, apa faktor penyebabnya? Bagaimana cara mengatasinya? Nah, itu adalah jawaban-jawaban dari permasalahan yang muncul dan itu semua dikaji dengan kajian statistik. Nah, statistik itu sendiri itu di sini diartikan sebagai ukuran yang diperoleh atau berasal dari sampel. Jadi kita bisa menggunakan sampel, misal dalam satu masyarakat, dalam satu kelas misalkan kita mengambil sampel sebanyak misal 25%, 10%, 50% dan lain sebagainya. Nah, penentuan itu ada dasarnya, ada kriterianya, ada hal yang mendasarinya. Nah, untuk menentukan itu tadi, maka dalam statistik ada rambu-rambu yang ke depan nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, statistik ini sendiri itu juga digunakan dalam bidang pendidikan. Lazimnya kalau mahasiswa saat mengerjakan skripsi, mahasiswa-mahasiswa yang mengerjakan skripsi mengenai pendidikan itu juga menggunakan teknik atau ilmu statistika untuk pengolahan
data sampai kepada analisis data. Nah, tugas mahasiswa dalam skripsi atau tugas akhirnya itu adalah bagaimana dia mempelajari dari mulai pengumpulan data, analisis sampai kepada penyimpulan data. Nah, selanjutnya statistik itu ada berbagai macam fungsi atau manfaat yang bisa kita peroleh. Nah, fungsi statistik yang pertama adalah menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Jadi data itu diperjelas, diterangkan dari berbagai macam atau beragam data. Kita tidak bisa menyimpulkan secara mentah-mentah, tidak bisa menyebutkan satu persatu data tersebut, dan tidak bisa ditarik generalnya, general atau umumnya apa yang dapat dijawab dari sebuah permasalahan. Nah, maka dalam statistik itu dia menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Sebagai contoh, ada sebanyak 40 orang siswa. Kita ingin menggambarkan dalam 40 siswa itu mana yang memiliki seberapa banyak yang memiliki prestasi belajar di atas ketuntasan minimal misalkan. Nah, kita bisa menganalisis melalui pemberian tes. Kita tes siswa, kemudian kita ukur apakah bisa 70% atau misalkan 80% itu bisa memperoleh nilai di atas ketuntasan minimal atau KKM. Sebagai contoh misalkan jika misalkan siswa tadi hanya 60% saja yang di atas KKM, maka sudah pasti di situ muncul atau ada masalah. Masalah bisa berbagai macam. Salah satunya misalkan dari intelijensi misalkan, atau faktor lain cara penyampaian guru misalkan, atau faktor lain ada masalah latar belakang siswa misalkan, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu, maka peneliti itu berusaha mencari titik terang apa sebenarnya faktor yang menyebabkan ketidakmampuan siswa untuk mencapai KKM atau ketuntasan minimal. Nah, maka fungsi statistik tadi adalah bisa menggambarkan data supaya bisa disampaikan dalam bentuk general atau dalam bentuk umum. Nah, yang kedua adalah menyederhanakan data. Jadi data itu bisa berbagai macam, bisa ratusan, bisa ribuan, bisa ratusan ribu, bisa jutaan. Bahkan misalkan jika itu statistik di BPS atau Badan Pusat Statistik, maka bisa sebanyak jumlah penduduk Indonesia 260 lebih penduduk juta penduduk Indonesia itu merupakan individu yang memiliki data. Nah, saat ini data itu adalah hal yang sangat sensitif, sangat penting. Nah, terutama misalkan dalam dunia teknologi sekarang ini, dalam revolusi industri 4.0, itu data itu menjadi sebuah kekuatan. Jadi bukan hanya sekedar data itu data mentah, tidak, tapi data itu sangat bernilai. Bahkan sekarang kecerdasan buatan dibuat untuk bisa mengolah data supaya bisa menganalisis. Misalkan kita menonton YouTube, nah bagaimana seorang atau sebuah firma atau perusahaan pengiklan itu memberikan iklan, mentarget iklan, dia membayar sejumlah uang kepada penyelenggara sosial media semacam Facebook, YouTube. Nah, kita sering melihat iklan. Nah, iklan tadi itu ditampilkan kepada kita itu atas dasar data. Data apa? Data apa yang paling sering kita tonton. Misalkan kita sering menonton musik, lagu, atau misalkan ya lagu lah barangkali. Nah, maka yang akan muncul iklan di kita itu adalah hal-hal yang terkait atau berkaitan dengan ketertarikan kita terhadap hal. Jenis kelamin itu juga
menjadi data yang sangat penting karena jenis kelamin itu menentukan iklan apa yang nanti akan ditampilkan kepada kita. Sebagai contoh, saat Google melihat kita sebagai seorang laki-laki, maka kita tidak akan ditontonkan sesuatu yang sifatnya feminisme atau yang cenderung ke perempuan-perempuanan gitu. Nah, jadi data itu sebagai sesuatu hal yang penting yang sekarang bahkan makin kompleks, bahkan kajiannya sudah menjadi sebuah artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang itu bisa mengeneralisir kita sebagai individu itu merupakan sesosok yang memiliki data gitu. Nah, data kita itulah data yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk mentarget kita atas berbagai hal. Salah satunya paling sering adalah iklan yang sering kita tonton di sosial media. Yang ketiga itu merupakan teknik untuk membuat perbandingan. Jadi misalkan gini, kita ingin melihat sebuah kelas A dengan kelas B, apa yang sejauh mana, apakah kelas A lebih baik dari kelas B atau kelas B lebih baik dari kelas A. Nah, perbandingan itu bisa menjadi sebuah acuan untuk dibuat sebuah rekomendasi. Apa yang menyebabkan kelas A lebih baik dari kelas B atau kelas B lebih baik dari kelas A? Padahal apa kelas A menonjol, padahal apa kelas B menonjol. Nah, perbandingan tadi itu bisa diolah dengan menggunakan statistik. Perbandingan antara individu satu dengan individu yang lain itu juga bisa dikaji dengan statistik. Jadi sekelompok masyarakat desa dengan sekelompok masyarakat kota itu juga bisa dibandingkan dalam hal misalkan penghasilannya, dalam hal mata pencahariannya, dalam hal kekerabatannya, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan data yang bisa digunakan untuk membuat sebuah perbandingan. Nah, ini sifatnya kasuistik, memperluas pengalaman individu. Artinya bagi seorang peneliti, pemahaman mengenai statistik itu penting karena itu menjadi dasar bagi individu untuk bisa mengembangkan pengetahuan atau pemahaman secara holistik atau menyeluruh. Jadi kita mengkaji dari awal, menentukan judul sampailah nanti membuat simpulan dan saran, itu adalah sebuah pengalaman yang komprehensif. Jadi memperluas cakrawala seorang individu sebagai seorang yang bisa menganalisis sebuah data menjadi informasi yang dapat digunakan oleh pengguna. Nah, ada juga kita dalam statistik itu dapat mengukur besaran suatu gejala. Nah, besaran suatu gejala itu kita anggap sebagai semacam anomali atau kecenderungan. Jadi ada sebuah gejala, misalkan tingkat kekerasan yang meningkat di siswa. Nah, kita bisa melihat anomali berdasarkan latar belakang siswa, berdasarkan emosional siswa, berdasarkan bisa misalkan jam tidur siswa. Maka semakin berkurang, semakin sedikit jam tidur siswa, maka tingkat emosionalnya cenderung lebih tinggi. Atau bisa misalkan ini, tingkat kecerdasan satu siswa itu bisa juga dipengaruhi oleh latar belakang bahwa anak itu sarapan atau tidak sarapan. Itu bisa menjadi sebuah data yang bisa diukur sebagai sebuah metode statistik. Jadi saat siswa pagi sarapan misalkan, maka di sekolah tenang karena dalam pikiran dia stabil, dia terpenuhi secara terpenuhi konsumsinya, maka emosionalnya cenderung stabil. Tapi bagi siswa yang tidak sarapan barangkali itu tidak bisa lebih sedikit dia bisa mengendalikan emosionalnya, sehingga itu bisa menjadi sebuah katalisator sebuah masalah di dalam sekolah. Atau bisa juga misalkan lingkungan tempat tinggal itu bisa menjadi sebuah anomali dengan tingkat kekerasan yang tinggi di suatu masyarakat, maka itu bisa menimbulkan gejala tingginya tingkat kejahatan di suatu masyarakat. Nah, maka
Hal-hal semacam itu bisa kita ukur menggunakan statistik, bisa kita kaji, dan bisa kita analisis. Termasuk juga bisa kita berikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, misal kepada dinas sosial. Bagaimana pendekatan secara soft, secara lembut kepada masyarakat. Bagaimana cara mengurangi tindakan represif. Jadi dengan memberikan shock terapi atau kekerasan kepada masyarakat yang melakukan tindak kejahatan misalkan. Nah, cara-cara semacam itu adalah cara bagaimana kita mengetahui gejala, kemudian kita bisa mengambil atau membuat rekomendasi kepada unit-unit atau yang membutuhkan data kita untuk dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam statistik itu juga kita bisa mengkaji hubungan kausalitas sebab akibat. Seperti tadi yang saya sampaikan, jika siswa tidak sarapan pada pagi hari, bisakah itu menjadi sebuah sebab atau penyebab dari rendahnya hasil belajar, dari tingkat emosional yang tinggi, dari tingkat bullying di sekolah misalkan. Apakah sebab latar belakang siswa yang sering mendapatkan kekerasan di dalam rumah tangga itu akan berakibat pada potensi siswa tadi mengalami atau menjadi seorang bullying dalam lingkungan sekolah. Nah, kausalitas tadi itu dikaji dengan menggunakan statistik. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang dapat kita pelajari dari statistik. Saya kira demikian untuk sesi pertama pengantar ini. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya terkait dengan macam atau ragam dari statistik. Kita akhiri sekian. Selamat belajar. Untuk sesi pertama ini kita belum memberikan tugas. Tugas akan diberikan pada sesi keempat. Demikian kita akhiri. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.